Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam majelis ilmu. Allah masih memberikan kepada kita dorongan, kesabaran untuk bisa menundukkan keinginan hawa nafsu kita untuk urusan yang lainnya demi mendapatkan ataupun membersamai majelis pada kesempatan malam hari ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang keempat dalam pembahasan bab as-sidqu atau hadis yang ke-57 dari urutan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita mulai, bismillah. Ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahl bin Hunayfin wa huwa Badriyun radhiyallahu an. Dari Abi Thabit, ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada juga yang mengatakan Abil Walid Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, disebut ataupun dikenal juga sebagai salah satu di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Makanya di sini disebutkan wa huwa badriyun, ai hadara ghazwata Badr, mengikuti perang Badar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firashihi. Rawahu Muslim. Man, barang siapa sa'ala, meminta Allah Ta'ala, barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah Ta'ala asy-syahadah, syahadah. Apa syahadah? Fi asliha, asalnya syahadah itu adalah al-mautu fi qitalil a'da'i ibtigha'i mardhatillahi ta'ala, kematian pada perang memerangi musuh-musuh dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyat syahadah, dinamakan syahadah li'anna sahibaha man syahida lahullaha wa malaikatahu bil jannah. Dikatakan syahadah karena pelakunya adalah orang yang bersaksi atau menyaksikan atau diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikatnya bil jannah, dengan jannah, diperlihatkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dengan jannah. Wakila, ada juga yang berpendapat asyahadah itu adalah li'annahu, dinamakan syahadah karena dia hayyun lam yamut, adalah orang yang hidup tidak mati. Ka'annahu syahidun hadir, sebagaimana orang yang menyaksikan, hadir menyaksikan. Ada dalam surat Al-Baqarah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka adalah
hidup. Dalam ayat yang lainnya, akan tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wakila li'anna malaikatar rahmah tushhadu lahu. Ada yang berpendapat bahwa dinamakan syahadah itu karena malaikat rahmat memberikan saksi kepada orang tersebut. Kemudian wakila ada juga yang berpendapat dinamakan asyahadah liqiyamihi karena dia mendirikan bisyahadatil haq dengan persaksian yang benar fi amrillahi dalam urusan Allah hatta qutila sampai ia terbunuh. Kemudian manazila syuhada darajatuhum indallah, kedudukan orang-orang yang mati syahid itu adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang meminta tadi, yang meminta syahadah tadi, bisidqin dengan jujur, ya, dengan jujur. Ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan kepadanya tingkatan syuhada, orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia nanti mati di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang ke-4930. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama bahwa jujurnya hati itu menjadi sebab tercapainya tujuan. Jujurnya hati itu menjadi sebab tercapainya tujuan. Tujuan kita mau ini. Dalam hati kita itu jujur betul ingin mendapatkan itu, maka Allah akan sampaikan ke sana. Ya. Wa anna man nawa syai'an, dan sesungguhnya barang siapa yang berniat pada sesuatu, melakukan sesuatu, min amalil birri, dari amalan kebaikan, usiba alaihi, maka dia akan dihantarkan kepada amal kebaikan tersebut. Wa illam yatahaqqaq lahu amalahu, walaupun mungkin amalnya belum mencapai hal tersebut, ya. Tadi disebutkan dia sudah berniat betul dalam dirinya untuk bisa mati syahid, tetapi qadarullah, ya, dia mati ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya di atas firash, di atas ranjang. Kemudian istihbabu talabis syuhada wal ikhlasu fi dzalika. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dianjurkan kepada kita semuanya itu untuk meminta syahadah, mati syahid, wal ikhlasu, dan ikhlas fi dzalika, dalam urusan itu. Asyhadatu bisidqi hiya antakuna li'i'la'i kalimatillahi ta'ala wa nailu mardatihi la li'ardi akhar. Syahadah yang jujur itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan mengharapkan keridhaannya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lainnya itu maksudnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas, kan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang sangat penting kita pahami bersama, di mana tentunya bahwa namanya kematian adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, ya, di mana dan kapan itu akan terjadi. Tapi kita pasti meyakini bahwa itu akan datang kepada kita. Nah, dalam hal ini kita berharap kepada Allah dengan penuh kejujuran untuk mendapatkan yang namanya syahadah, mati syahid. Sebab apa? Di sana banyak sekali keutamaannya. Kalau tadi mungkin diantaranya Allah akan menjadi saksi bagi orang tersebut, malaikat juga. Ya, belum lagi nanti orang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang, ya, keluarganya, dan masih banyak lagi keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Ya.
Walaupun tentunya nanti sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati di atas ranjangnya, maka niat dia yang jujur itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin yang kita bisa ambil pelajaran tentang namanya kematian itu tidak tahu kapan dan di mana terjadinya pada seseorang, itu adalah pada cerita Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu sejak beliau menyatakan keislamannya, beliau mengganti amal keburukan beliau itu dengan kebaikan. Kalau ketika masa jahiliyah beliau menjadi pasukan, bahkan panglima pasukan orang-orang Quraisy dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau berada di posisi sebagai seorang muslim, beliau berusaha untuk menghapus perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan dahulu kala. Sampai-sampai ada yang menyebutkan setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu tidak akan pernah mengalami kekalahan. Ya. Sampai akhirnya pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk panglima perang itu diganti kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Padahal pada waktu itu sedang pasukan kaum muslimin sedang akan menghadapi musuhnya. Tapi kemudian Khalid bin Walid menerimanya, dan sampai akhir hayatnya disebutkan bahwa Abu Sulaiman, beliau panggilannya Abu Sulaiman, mati di atas ranjangnya. Dan itu yang beliau tangisi ya. Beliau sudah ikut perang berkali-kali, bahkan luka itu sudah, kalau mungkin kita bisa bahasakan, bisa saja menghantarkan kepada kesyahidan beliau. Tapi Allah takdirkan berbeda. Berapa puluh pedang yang sudah beliau patahkan dalam setiap peperangan yang beliau lalui, bahkan kemudian juga diceritakan tubuh beliau itu hampir-hampir tidak luput dari sabetan ataupun terkena senjata musuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kematian beliau itu berada di atas ranjang. Dan itulah yang kemudian beliau tangisi ketika ada tanda-tanda kematian yang akan hadir kepada beliau. Beliau tangisi karena apa? Karena bahasa beliau itu seorang kesatria harus mati di atas ranjangnya. Tapi kemudian disinilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ketika seorang itu memang betul-betul jujur meminta agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menyampaikan apa yang dia minta, yaitu berada di tingkatan para syuhada walaupun mati di atas ranjang. Begitupun kita ya, begitupun kita. Intinya bahwa di situ kita minta kepada Allah syahadah itu dengan bisidqi, dengan jujur ya, dengan jujur. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian yang berikutnya, ini hadis yang ke 57, kami lanjutkan hadis yang ke-58. Al-khamisu, yang kelima dari hadis bab as-sidqu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim, salah seorang nabi dari nabi-nabi yang ada berperang, semoga Allah melimpahkan salawatnya kepadanya dan keselamatan kepada mereka. Faqala liqaumihi, sebelum terjadi peperangan beliau berkata dulu kepada kaumnya, sebagai pemimpin kaumnya juga beliau memberikan ultimatum kepada kaumnya. La yatba'anni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabna biha walamma yabni biha. Tidak boleh orang yang mengikutiku itu, yang pertama adalah seorang yang memiliki istri
dan dia ingin menggauli istrinya walaupun belum terjadi hal tersebut atau hubungan tersebut. Sekali lagi, kondisi pertama yang tidak diperbolehkan ikut dalam perang beliau yang dipimpin oleh beliau itu adalah satu orang yang memiliki istri dan dia ingin mempergauli istrinya, melakukan hubungan suami istri. Walamma baini biha, ya, dan belum terlaksana. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha. Yang kedua, seseorang yang membangun rumah tapi dia belum mendirikan atapnya, sudah bangun tinggal atapnya belum dipasang kalau bahasa kita. Nah, ini nggak boleh ikut. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yantadiru auladaha. Yang ketiga, seorang yang sudah membeli kambing atau unta yang sedang hamil dan dia menunggu kelahiran unta tersebut. Jadi ada 3 kondisi, ya. Yang pertama, orang yang sudah punya istri pengen melakukan hubungan suami istri, tapi keburu ada mungkin perintah perang, dia malah milih untuk perang. Nah, ini oleh Nabi tadi tidak boleh ikut malah. Sedangkan yang kedua adalah orang yang sudah bangun rumah, tinggal atapnya, mungkin kemudian ada perintah untuk perang, dia pengen ikut oleh Nabi pada waktu itu, Nabi tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ada seorang yang sudah beli kambing atau unta yang hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran unta kambing tersebut. Nanti akan diceritakan sebabnya apa. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dzalik. Maka terjadilah peperang sampai mendekati sebuah qaryah, sebuah daerah di mana salat asar sudah hampir menjelang, au qariban min dzalika, atau dekat dengan itu. Faqala lisyams, maka Nabi tadi berkata kepada matahari, innaki ma'muratun, kamu wahai matahari diperintah, ya. Maksudnya diperintah oleh Allah. Wa ana ma'murun, dan saya juga diperintah oleh Allah. Allahumma bisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari tersebut untuk kami, atas kami. Wa khubisat hatta fatahallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala tahan matahari itu tidak sampai tenggelam. Jadi belum turun, jadi berhenti, ya. Tidak. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepenangan kepada atas dirinya, ya, kepada nabi tersebut. Fajama'al ghanaim, kemudian beliau mengumpulkan harta rampasan, ghanimah. Faja'at yakni an-nar, kemudian datanglah api, litakulaha, yang akan melahap ghanimah tadi. Falam tata'amuha, tetapi ternyata api tadi tidak melakukannya, tidak melahapnya. Faqala, maka Nabi tersebut berkata, inna fikum gululan, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang gulul, orang yang berkhianat dalam urusan harta rampasan, ya. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka hendaklah masing-masing dari kabilah itu berbaiat kepadaku satu orang, atau satu orang di antara kabilah itu maju untuk berbaiat satu persatu. Kabilah A satu orang, kabilah B satu orang, kabilah C satu orang. Nah, intinya mungkin kalau di sini sebutkan ketua kaumnya, ketua kabilah.
Ini ada kabilah 1, 2, 3, 4. Nah, ini pimpinan nomor 1 maju, pimpinan nomor 2 maju, nomor 3 baiat kepada nabi tersebut. Fala naziqat yadu rajulin biyadih, sampai tangan seseorang itu menempel kepada tangan nabi tersebut. Dan kemudian salah seorang diantaranya beliau dapati, nah ini, faqala fikumul gulul, di antara kabilahmu, di antara kalian ini ada yang berkhianat dalam urusan ghanimah. Faltubayyini qabilatuka, maka hendaklah seluruh kabilahmu itu berbaiat kepadaku. Jadi kalau tadi ketuanya, lah sekarang setelah ditemukan oleh nabi tersebut ternyata ada satu kabilah yang dipimpin oleh satu pemimpin, yang ternyata dari situ beliau dapati di antara mereka, maka beliau minta seluruh kabilah yang dia pimpin itu untuk berbaiat kepadanya. Fala ziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadih, sampai akhirnya kemudian 2 tangan atau 3 tangan itu di antara kabilah tadi berbaiat kepada tangan, menempelkan tangannya kepada tangan nabi tersebut untuk berbaiat. Faqala fikumul gulul, di antara kalian itu ada yang melakukan pengkhianatan dalam urusan harta rampasan perang. Faja'u bi ra'si misla ra'si baqaratin minadz zahab, akhirnya datanglah mereka setelah dibaiat, diketahui mereka melakukan sebuah perbuatan yang tercela, akhirnya mereka pun mendatangkan apa yang telah mereka ambil. Apa bentuknya? Itu sebuah kepala seperti kepala sapi dari emas. Masya Allah, besar berarti ya. Fawadu'aha faja'atin naru fa'akalatha. Kemudian tadi harta rampasan yang diambil oleh kabilah tadi sudah diserahkan, akhirnya kemudian diletakkan bersama dengan harta ghanimah yang lainnya. Kemudian datanglah api yang melahap itu semuanya, memakan itu semuanya. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana, karena tidak dihalalkan ghanimah bagi seorang pun sebelum kita, kata Rasulullah SAW. Tsumma ahallallahu lana, kemudian Allah menghalalkan kepada kita al-ghanaima, ghanimah, harta rampasan perang itu, lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana, disebabkan karena apa? Allah melihat kelemahan kita, ya, kelemahan kita, maka kemudian Allah menghalalkan ghanimah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Imam Bukhari pada hadis yang ke-3124, sedangkan Imam Muslim pada hadis ke-4555. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya hadis yang ke-8238. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa di situ ada seorang nabi. Kemudian dalam penjelasannya, nabi yang dimaksudkan adalah Yusa' bin Nun. Yusa' bin Nun. Kalau menelusuri sejarah, Yusa' bin Nun ini nabi sepeninggalan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena apa? Beliau yang memimpin kaumnya untuk memerangi musuh yang menguasai Palestina pada waktu itu. Kama qalahu As-Suyuti, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa mengapa orang-orang yang disebutkan oleh nabi tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang bersama beliau. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, nahan nabiyyu qaumahu, nabi tersebut melarang kaumnya an ittiba'i, untuk mengikutinya dalam peperangan, ala ahadin hadal ahwal, jika didapati satu di antara 3 kondisi tadi. Jadi pokoknya kalau ada salah satunya nggak usah ikut sudah.
Ya. Pokoknya ada salah satunya, apalagi lebih daripada satu aja nggak boleh ya. Punya istri mau digauli sambil mungkin dia sedang membangun rumah tinggal atapnya ya. Berarti 2 ya. Sekali lagi satu saja kalau didapati pada diri seseorang nggak boleh ikut, apalagi 2, apalagi 3 ya. Sebabnya apa? Li'anna ashabiha, karena pelakunya. Kalau orang-orang tadi itu disebutkan yang 3 kondisi tadi itu, kalau mereka ikut itu bisa mengurangi, kalau bahasa kita mungkin kesemangatan dia dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia akan terpikirkan urusan yang lainnya. Sekali lagi ini kondisi di mana kondisinya berbeda dengan kondisi setelah kaum muslimin ya. Kalau kaum muslimin nanti kita akan mendapati ada kisah seorang sahabat ya. Itu pun habis menikah, kemudian hubungan suami istri, belum sempat mandi sudah keburu berangkat perang ya. Tapi kalau di sini sebutkan mengapa oleh Nabi tersebut tidak diperbolehkan, karena kondisi-kondisi tadi itu akan mengakibatkan fatud'afu azaimihim, melemahkan semangat tekad orang tersebut. Kenapa? Dia ingin melakukan sesuatu terkendala karena apa? Harus pergi perang. Akhirnya apa? Ketika pergi perang, dia terpikirkan untuk melakukan yang tadi-tadi. Ya. Pikir istrinya, mikir rumahnya, mikir ternaknya, sehingga tadi disebutkan itu akan melemahkan tekad dia. Ya. Dan akhirnya akan kadang menjadikan tujuan dia berjihad kepada Allah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun semangatnya. Wasyahada termasuk untuk meraih syahada. Jadi ada godaannya di situ ya. Dan kadang juga karena itu semuanya akan mengakibatkan orang itu sibuk memikirkan hal tersebut, sehingga melupakan tugas dia mengikuti Nabi itu dalam peperangan. Ya. Gara-gara mikirkan yang 3 hal tadi di waktu peperangan, sudah nggak fokus pada perintah dari Nabi atau pimpinan pada waktu itu. Kemudian di sini disebutkan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, al-jihadu fisabilillah, hendaklah dia meninggalkan ataupun dalam hal ini tidak memikirkan urusan-urusan dunia. Ya. Dan dia fokus pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur ya, dengan jujur. Ini yang berikutnya. Kemudian yang faedah yang bisa kita ambil berikutnya bahwa ghanimah pada masa itu ya, artinya sebelum kita tidak diperbolehkan untuk orang-orang yang mengikuti perang. Jadi kalau dapat ghanimah walaupun sebanyak apapun tidak boleh. Tapi mereka akan kumpulkan itu di satu tempat, lalu kemudian akan datang kepada mereka api, yang api itu akan melahap itu semuanya. Jadi mereka benar-benar lihat ya. Ini seperti kisah Qabil dan Habil ya, di mana salah satu di antara kurban yang mereka berdua lakukan diterima, sedangkan yang satu tidak diterima. Ada yang menyebutkan diterimanya dengan datangnya api yang kemudian melahap hasil kurban salah satunya. Ada satu riwayat seperti itu. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Itu kan Qabil dan Habil disuruh untuk berkurban oleh orang tuanya, dalam hal ini oleh Adam, oleh Nabi Adam alaihissalam. Qabil mengkurbankan hasil tanaman dia karena apa? Keseharian dia itu bertani. Sedangkan Habil mengorbankan hasil ternaknya. Hanya bedanya yang Qabil dia mengorbankan hasil bertaninya dari hasil yang tidak baik, sedangkan Qabil dipilih yang paling baik. Makanya kemudian oleh Allah yang diterima yang baik. Nah, dalam kisah ini juga diceritakan bahwa ghanimah yang didapatkan oleh pasukan Muslim, karena pada masa itu orang-orang yang mengikuti Nabi itu dikatakan juga adalah orang Muslim pada masanya. Ya, jadi kalau kembalikan bahwa
asli nama muslim itu kan dari kata Islam, istaslama yastaslimu, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala alias beribadah kepada Allah. Maka orang yang mengikuti nabi pada masanya pada waktu itu dikatakan juga sebagai orang muslim. Nah, mereka tidak diperbolehkan untuk menerima ghanimah. Tidak boleh. Dan disebutkan di sini terjadilah sesuatu yang kita dikenal dengan istilah gulul tadi. Jadi setelah perang selesai, Allah berikan kemenangan kepada nabi dan juga orang-orang yang mengikutinya. Akhirnya harta ghanimah dikumpulkan di satu tempat menunggu datangnya api. Lalu kemudian datanglah api, tetapi api itu tidak mau melahapnya, melahap ghanimah tadi. Oleh Nabi kemudian beliau dapati ini berarti ada yang curang, ada yang khianat. Karena apa? Tidak semua ghanimah dikumpulkan. Buktinya apa? Api itu tidak memakan ghanimah. Akhirnya beliau kemudian diceritakan di situ meminta setiap kabilah, kalau mungkin bahasa kita divisi, ketuanya, pimpinannya untuk maju berbaiat kepada beliau. Sampai salah seorang di antara mereka beliau dapati bahwa di antara anggotanya ada yang melakukan gulul. Maka kemudian seluruh anggotanya disuruh untuk baiat. Ya. Dan betul ternyata mereka mengambil satu harta rampasan perang berupa apa? Berupa emas seperti kepala sapi. Nah, setelah diletakkan barulah kemudian api itu mau melahap ghanimah yang dikumpulkan atau yang didapatkan oleh mereka. Kemudian di sini walakinna fil Islam, tetapi dalam Islam abahallahu taala li ummatihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim. Tapi dalam Islam Allah memperbolehkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ghanimah. Ghanimah. Boleh. Jadi diceritakan dalam surat Al-Anfal itu ya. Humusnya itu 1/5-nya nanti untuk Allah dan Rasulnya dulu, baru kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Wa kana hada min khususiyatihi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan satu kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Dan juga umatnya. Makanya kemudian salah satu di antara pemasukan kaum muslimin yang besar itu salah satunya dari ghanimah. Ghanimah. Sampai-sampai kalau dalam cerita itu Rasulullah pernah membagi ghanimah dengan jumlah yang sangat banyak. Karena apa? Karena didapatkan juga ghanimah yang sangat banyak. Ya. Nanti ada kisah perang Hunain itu ya. Di mana perang Hunain itu kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Yang akhirnya kemudian Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah itu, menurut sebagian orang dianggapnya tidak adil, terutama dalam hal ini orang-orang yang nanti kemudian dikenal keturunan mereka itu dengan istilah Khawarij. Jadi mereka menganggap Rasulullah tidak adil. Karena apa? Beliau memberikan harta ghanimah kepada orang-orang tertentu dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal sejatinya beliau lakukan itu semuanya dalam rangka apa? Untuk melunakkan hati mereka yang baru masuk Islam. Mereka itu adalah mu'allafati qulubuhum. Jadi ada dari ketua kabilah dikasih berapa ribu unta, kambing ya, dan sebagainya. Sampai kemudian ada yang minta kepada Rasulullah untuk berbuat adil. Dan pada waktu itu Rasulullah pun marah. Ya. Kalau saya tidak adil, kemudian siapa lagi yang bisa adil, kata Rasulullah SAW. Termasuk juga yang kemudian menjadikan kaum Ansor pada waktu itu sempat berpikiran, wah Rasulullah ini sudah memikirkan kaumnya, dalam hal ini adalah muhajirin, orang-orang Mekah. Dan mereka berpikiran bahwa Rasulullah setelah ini pun akan menetap di Mekah. Kerisauan itulah yang kemudian ditangkap, akhirnya dikabari kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansor dan memberikan kepada mereka sebuah semangat motivasi bahwa ketika mereka itu mendapatkan harta yang banyak, mereka pulang ke rumah mereka dengan harta, kalian wahai Ansor itu pulang dengan Rasulullah SAW. Jadi ternyata Rasulullah tetap akan pulang ke Madinah, tidak kemudian tinggal di Mekah setelah perang Hunain tersebut. Nah ini sekali lagi, ini salah satu di antara syariat
yang dikhususkan disebabkan karena kekhususan beliau, ya, kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghanimah itu harta rampasan yang didapatkan melalui peperangan. Kalau belum perang, orang musuh-musuh sudah lari, namanya fai'. Nah, jadi kalau sudah perang, berhadapan-hadapan, sudah tarung, kemudian akhirnya kaum muslimin menang, maka selain mereka mendapatkan tawanan, mereka mendapatkan namanya ghanimah. Kalau pas mau perang kemudian kaum kafirnya pergi langsung, ya, sebelum terjadi perang, mereka meninggalkan harta, maka harta tersebut dinamakan dengan harta fai'. Harta yang didapatkan tidak melewati peperangan. Jadi ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ini juga kembali kepada bahwa seorang itu kalau jujur, ya, dia akan berlaku baik termasuk ketika perang, ya. Sampai-sampai seperti ini, ya. Di masa Rasulullah juga pernah ada orang yang seperti ini, ya. Ketika orang-orang mengatakan dia mati syahid, kata Rasulullah bukan. Lah kenapa? Karena dia berkhianat. Karena apa? Mengambil salah satu harta rampasan padahal belum waktunya dibagi. Dia sudah ngambil terlebih dahulu dan akhirnya mati, terbunuh juga, ya. Jadi perang itu dia perang, sibuk berperang, tapi di sisi lain dia mengambil harta yang bisa dia ambil, ya. Dia umpetkan, qadarullah, dia terbunuh oleh musuh. Para sahabat mengatakan ini orang yang mati syahid juga, tapi Rasul menyampaikan tidak, orang ini tidak mati syahid. Sebab apa? Dia mengambil sesuatu yang belum haknya, ya, belum haknya. Kemudian hadis yang terakhir dari hadis As-Sidqu, kami lanjutkan karena memang tinggal satu lagi, hadisnya ke-6, hadis ke-6 dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat yang mungkin kurang begitu terkenal, ya. Hakim bin Hazim radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu diberikan pilihan selama mereka belum berpisah. Artinya apa? Penjual pembeli itu diberikan pilihan selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa, jika keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya itu menerangkan sebagaimana mestinya, ya. Penjualnya menerangkan ini barangnya begini, kemudian harganya begini, ya. Pembelinya kemudian juga cocok, ya. Dia sepakati, burika lahuma, maka keduanya akan diberkahi fi bai'ihima, pada jual beli yang mereka lakukan. Wa in kadzaba wa katama, tapi jika keduanya itu dusta dan menutup-nutupi, nanti keterangannya di situ menutup-nutupi cacat, ya. Muhiqat barakatu bai'ihima, Allah akan menghapus keberkahan pada jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari ini hadis yang ke-2079, sedangkan pada hadis Muslim di hadis nomor 3858. Dan menurut Imam Ahmad ini hadis yang ke-15314. Al-bay'an, al-ba'i wal mushtari. Disebut dengan bay'an itu apa? Pembeli dan penjual. Penjual dan pembeli. Al-ba'i penjual, wal mushtari yang membeli, ya. Kemudian bil khiyar, pilihan, ya. Wa huwa talabu khiyar, pada dua urusan, amraini minal faksi wal ijazah, ya. Minta pilihan, dilanjutkan enggak jual belinya atau tidak, ya. Kalau cocok lanjutkan, kalau tidak ya dipisah, ya enggak jadi. Jadi pilihan. Wa hada ma yusamma khiyarul majlis, dan ini yang dikatakan dengan pilihan dalam satu majlis, tidak pisah majlis, ya. Belum pisah. Fa in sadaqa, kalau keduanya jujur,
ai fima yukhayyirana bihi, pada hal-hal yang mereka lakukan tadi, ya. Al-ba'i fi al-bai'i, penjual pada barang yang dia jual, wal mushtari fi tsaman, kemudian juga pembeli itu pada harga. Dia jujur, ya. Nih, ada barangnya ini seperti ini adanya, ini cacatnya di sini, ya, kamu terima atau tidak, ya. Kalau terima harganya segini, cocok, oh iya cocok, nggak apa-apa. Ada cacatnya diterima walaupun sedikit, harganya juga cocok. Nah, itu. Jadi termasuk bayyinah itu dia terangkan dari mulai barang dagangannya plus dengan harganya, jelas harganya, tidak boleh samar. Allah akan memberikan barokah pada jual beli tersebut, ya. Dengan apa? Bikasratil khair, Allah akan memperbanyak kebaikan dan barokah pada jual beli yang mereka lakukan, ya. Kebalikannya kalau dusta, ada cacatnya ditutup-tutupi, ya, ditutup-tutupi. Kemudian juga harganya juga mungkin tidak ada kesepakatan di antara, ataupun ditutup-tutupi, ya mungkin kadang juga ada yang nggak cocok, kemudian akhirnya dikatakan ini harganya harusnya begini, ya, saya belinya padahal tidak. Nah, itu kan berarti dia menutup-nutupi, dia dusta. Ini saya beli modalnya 7 juta misalnya, atau 1 juta, ini saya jual dapat untung sedikit lah, 1.100.000. Nah, padahal sejatinya dia dapatkan harga di bawah itu, berarti dia telah dusta, ya. Ini makanya hati-hati betul. Di satu sisi jual beli itu muamalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diantaranya adalah sebaik-baik harta seseorang, mata pencaharian seseorang, tetapi di sisi lain ujiannya besar, ya. Di pasar ada yang jual buah harganya segini, wah, tak ditawar, kemudian penjualnya berkata, oh raiso, ini saya dulu kemarin belanjanya dapat modalnya segini, padahal sejatinya enggak seperti itu. Dia berarti dusta, ya. Maka hati-hati, ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu disebutkan akan hilang barokahnya, kebaikan di dalamnya akan hilang, ya. Nanti di sini berkenaan dengan khiyarul majlis, pilihan dalam satu majlis terjadi perbedaan pendapat antara ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, tetapi kalau dalam hadis ini disebutkan masih dalam satu majlis, ya, dalam satu majlis. Yang penting sudah jelas, ya. Kemudian juga bahwa ketika seorang itu bisa selamat dalam muamalah, selamat itu termasuk diantaranya dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepadanya. Dan inilah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau dalam melakukan muamalah, dalam hal ini jual beli berniaga itu mendapatkan keuntungan yang besar? Salah satunya karena kejujuran beliau, ya. Sampai akhirnya salah seorang wanita Quraisy pun terpikat kepada beliau dan meminta kepada orang lain untuk memperhatikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Sampai-sampai beliau memberikan amanah kepada Rasulullah SAW untuk menjualkan barang dagangannya bersama dengan pembantunya Maisarah, ya. Dan diceritakan oleh pembantunya, oh akhlaknya begini, dia jujur begini, sehingga kemudian hasilnya pun banyak melebihi daripada hasil orang lain. Yang karena itu pula akhirnya Khadijah dalam satu riwayat minta kepada paman Rasulullah SAW untuk meminta Rasulullah melamar Khadijah. Ya, karena kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Sekali lagi, di satu sisi muamalah adalah dalam ini jual berniaga, jual beli adalah mata pencaharian yang di sana disebutkan mulai memiliki kedudukan tersendiri, tetapi di sisi lain juga ujiannya besar, ya. Maka oleh karena itu bagaimana kita bisa berusaha untuk melaksanakan muamalah dengan baik pula. Alhamdulillah di sini ada, ya, pembahasan fikih muamalah, Ustaz Ridho biasanya. Nah, itu salah satu di antara usaha kita untuk membekali diri kita dalam urusan muamalah, agar apa, muamalah yang kita laksanakan itu sesuai dengan Islam, ya. Makanya kemudian disebutkan dengan nama fikih muamalah.
Fikih hubungannya dengan muamalah. Ada jual beli, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya ada di dalamnya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang as-sidqu sampai pada hadis yang ke-6 tadi ya, atau hadis yang ke-59 dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada bab baru, yaitu bab al-muraqabah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.